Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kori-Kori, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan sinau bareng mengenai soal dan pembahasan SKB Akuntansi Pemerintahan bagian 7. Soal-soal ini bisa kita manfaatkan untuk latihan SKB jabatan fungsional maupun pelaksana, bidang analis, penata, pranata, pengelola, penyusun, verifikator, maupun pengolah data laporan keuangan. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita ke soal. Soal yang pertama, apa kepanjangan dari SKPD? A. Satuan Kerja Pengelolaan Daerah. B. Satuan Kerja Penatausahaan Daerah. C. Satuan Kerja Perangkat Daerah. D. Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Atau E. Satuan Kerja Pencatatan Daerah. Ya, jawabannya adalah C. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD merupakan unit pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah selaku pengguna anggaran yang dapat berbentuk dinas, badan, dan kantor ataupun satuan. Jadi, nomor 1 jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Akun yang mencerminkan hubungan timbal balik keuangan antara PPKD selaku BUD dan SKPD selaku pengguna anggaran disebut A. Akun nominal, B. Akun real, C. Akun sementara, D. Akun resiprokal, atau E. Akun standar. Ya, jawabannya adalah D. Akun resiprokal. Hubungan antara SKPD dan PPKD dapat dipandang sebagai hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. PPKD diperlakukan sebagai kantor pusat menggunakan akun rekening koran RK SKPD. Sementara itu, SKPD diperlakukan sebagai kantor cabang menggunakan akun rekening koran RK PPKD. Jadi, nomor 2 jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas A. Bruto, B. Neto, C. Kas, D. Accrual, atau E. Tidak ada jawaban yang benar. Ya, jawaban yang benar adalah yang A. Azas bruto. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Jadi, nomor 3 jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya disebut A. Hutang, B. Piutang, C. Debitur, D. Kreditur, atau E. Ekuitas. Ya, jawabannya adalah B. Piutang. Piutang ini bisa berasal dari kewenangan pemerintah daerah, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Jadi, nomor 4 jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Unit pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah selaku pengguna anggaran yang dapat berbentuk dinas, badan, dan kantor ataupun satuan disebut A. SKPD, B. SKPKD, C. PPKD, D. BUD, atau E. LKPD. Ya, jawaban yang benar adalah yang A. SKPD. SKPD itu singkatannya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan yang B. SKPKD, Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Kalau yang C. PPKD, itu Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah. Kalau yang D. BUD, itu Bendahara Umum Daerah. Sedangkan yang E. LKPD, itu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Jadi, nomor 5, jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 6. Pengelola kas daerah atau Kasda adalah A. SKPD, B. SKPKD, C. PPKD, D. PPK SKPD, atau E. Pemerintah pusat. Ya, jawaban yang benar adalah C. PPKD. Di dalam sistem pengelolaan APBD, mengharuskan seluruh penerimaan uang oleh SKPD disetorkan ke rekening kas umum daerah dan pengeluaran dilakukan dari rekening kas umum daerah atau Kasda yang dikelola oleh PPKD yang secara otomatis adalah BUD. Jadi, nomor 6 jawabannya adalah C. Soal nomor 7. Penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan pemerintah disebut akuntansi. A. Transaksi anggaran, B. Transaksi non-anggaran, C. Transaksi dana cadangan, D. Transaksi pembiayaan, atau E. Transaksi finansial. Ya, jawaban yang benar adalah B. Transaksi non-anggaran. Jenis transaksi non-anggaran meliputi perhitungan pihak ketiga atau PFK, yaitu kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat perintah membayar atau SPM atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan taspen dan askes. Kemudian yang kedua, kiriman uang, yaitu mutasi kas antara rekening kas negara atau daerah, dan yang ketiga, transaksi yang tidak tercantum dalam APBD. Jadi, nomor 7 jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Ketika pemerintah daerah mengeluarkan uang kas untuk kegiatan belanja, maka bukti transaksi yang dihasilkan adalah A. Bukti setoran, B. Kwitansi, C. SP2D, D. Dokumen penerimaan, atau E. Nota kontan. Ya, jawabannya adalah C. SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana, yaitu surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM atau surat perintah membayar. Jadi, nomor 8 jawabannya adalah C. Soal nomor 9. Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan disebut A. Laporan realisasi anggaran atau LRA, B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, C. Laporan operasional atau LO, D. Laporan perubahan ekuitas atau LPE, atau E. Neraca. Jawaban yang benar adalah A. Laporan realisasi anggaran. Untuk yang B, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan yang C, laporan operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Untuk yang D, laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan yang E, neraca, adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Jadi, nomor 9 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 10. SKPD menerima tagihan belanja barang dan jasa berupa belanja langganan daya dan jasa untuk bulan Desember 2019 sebesar 10 juta. Belum terbayarkan, maka jurnal penyesuaian yang dibuat adalah A. Beban jasa listrik pada jasa listrik dibayar di muka 10 juta,
B. Jasa listrik dibayar di muka pada beban jasa listrik 10 juta. C. Beban jasa listrik pada utang belanja jasa sebesar 10 juta. D. Utang belanja jasa pada beban jasa listrik sebesar 10 juta. Atau E. Beban jasa listrik pada piutang jasa listrik sebesar 10 juta. Jawaban yang benar adalah yang C. Beban jasa listrik pada utang belanja jasa sebesar 10 juta. Jurnal penyusuan ini hanya dilakukan dengan membuat jurnal finansial saja sebagai implementasi akuntansi berbasis akrual. Demikianlah pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi orang yang bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.